Kita kembali lagi di Bincang Sehat bersama STG Probio ya. Dan tadi kita sudah membahas banyak sekali poin-poin yang telah kita informasikan, edukasi kesehatan bersama STG Probio bersama narasumber kita. Mulai dari sebenarnya kolesterol itu apa sih? Nah, terkadang memang kita bingung ya kolesterol. Kadang kalau kita capek-capek saja, ini kolesterol, padahal belum tentu ya. Jadi kalau kita merasa sakit di badan kita, misalkan terasa keju-keju, belum tentu itu adalah kolesterol. Bisa jadi itu asam urat dan lain sebagainya. Nah, tadi juga sudah kita bahas seputar ciri-ciri kolesterol tinggi dan juga faktor resiko penderita kolesterol tinggi. Jadi kalau kita atau keluarga kita ada yang sudah menderita kolesterol, jadi kita pun juga harus waspada karena bisa jadi yang kita konsumsi sama dengan keluarga kita, yang mana nanti untuk efek sampingnya nanti bisa terjadi yang namanya kolesterol. Makanya tadi sudah sempat kita bahas, memang kita harus mulai dari sedini mungkin menjaga asupan makanan kita dan juga membiasakan hidup sehat agar kesehatan kita pun juga terjaga. Seperti itu Mas Ali ya. Iya. Dan pastinya sahabat sehat Indonesia dimanapun Anda berada yang sampai saat ini masih setia bersama radio kesayangan Anda di Bincang Sehat bersama STG Probio. Tema kita itu adalah seputar kolesterol. Nah, saya ini mau bertanya ini kepada pakarnya, pakar pengobatan herbal Indonesia, Mas Ali Mustafa. Baik. Sebenarnya apa sih makanan-makanan yang harus dihindari atau mungkin pantangan makanan yang memang harus dikurangi bahkan tidak dikonsumsi oleh penderita kolesterol tinggi ini Mas Ali? Ya, ini perlu saya sampaikan ya. Coba kita mulai menghindari atau benar-benar mengurangi mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi. Oke. Nah, contohnya daging kambing yang berlemak, terus daging bebek dan kulitnya. Iya. Nah, terus kulit ayam terutama ya, terus jeroan, semua jenis jeroan. Otak sapi ataupun otak kambing termasuk otak ayam juga. Terus santan. Padahal itu semuanya makanan enak-enak banget ini Mas Ali. Ada lagi kerupuk. Terus kue atau biskuit. Telur puyuh. Nah, cumi-cumi. Ini perlu saya sampaikan bahwa yang dikategorikan kolesterol yang lemak jenuh tinggi iya. Yang paling bahaya itu ada 3, yaitu cumi-cumi, otak, dan kuning telur puyuh. Karena kadar kolesterolnya ini kalau cumi-cumi ini sekitar 1170 mg, kalau otak itu sekitar 2000, kalau telur puyuh itu 3600. Padahal yang dibutuhkan kita itu adalah sekitar 100 mg. Ini terkait kadar lemak yang ada pada makanan. Nah, yang sesekali masih bisa dikonsumsi, mungkin kita masih bisa mengkonsumsi daging yang baik ya, misalnya daging ayam yang tanpa kulit, daging bebek yang tanpa kulit, terus daging sapi ini ya, termasuk iga sapi ini masih sesekali masih boleh. Terus kepiting, udang, kerang, belut. Nah, ini mulai hati-hati. Ini karena kadar kolesterolnya tinggi. Ini mulai hati-hati. Boleh sesekali, mungkin sebulan sekali ini bagi usia-usia. Dan itu pun ini nanti juga dengan porsi yang tidak banyak ya, porsinya kecil gitu ya. Jangan terus enak seminggu langsung. Akhirnya tiap hari nanti ya. Iya. Nah, secara keseluruhan rata-rata pria tidak boleh mengkonsumsi lemak jenuh lebih dari 30 gram per hari. Ini saya sampaikan. Baik yang aktif dalam pekerjaan ataupun aktif olahraga. Ini saya sarankan untuk pria ini usia-usia 40 tahun ke atas tidak boleh mengkonsumsi lemak jenuh yang lebih dari 30 gram per hari. Untuk wanita, nah untuk wanita ini untuk saya ini. Nah, ini tidak boleh lebih dari 20 gram per hari. Wow, karena ini malah di bawahnya laki-laki harus ini ya Mas di bawahnya. Ali ya? Makanya ini perlu saya sampaikan, ini untuk mengontrol terkait obesitas atau berat badan juga. Jadi jangan mentang-mentang badan saya sudah segini, saya pengen kurus, kita stop mengkonsumsi makan lemak, ini juga tidak bagus. Akan tetapi porsinya saja dikurangi. Nah, jadi memang yang kita konsumsi itu harus seimbang Mas Ali ya. Iya. Karena gini,
bagi penderita kolesterol dan trigliserid tinggi ini sebetulnya cukup berbahaya ya kalau misalnya kita tidak paham terkait apa yang kita konsumsi yang saya sampaikan tadi. Ya. Oke, jadi memang asupan gizi atau mungkin asupan makanan yang kita konsumsi ini pun memang harus seimbang. Jadi antara cowok sama cewek ini memang kalau cewek harus ada di bawahnya, nggih. Jadi kalau misalkan cowok yang dibutuhkan 30, jadi ceweknya cuma 20 saja. Boleh kita mengkonsumsi makanan yang tadi sudah disebutkan ya, tapi dalam porsi yang kecil atau sedikit, dan itu pun juga tidak setiap hari. Bisa kita konsumsi 1 bulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali, boleh ya Mas Ali ya? Boleh. Pokoknya yang penting porsinya itu jangan banyak dan juga harus diimbangi dengan olahraga dan banyak mengkonsumsi air putih itu. Jadi untuk nilai gizinya nanti bisa seimbang ya. Iya, betul. Nah, itu kalau misalkan ini Mas Ali ya. Jadi kita sudah menginformasikan untuk sahabat sehat Indonesia terkait dari pantangan makanan bagi penderita kolesterol tinggi. Nah, sekarang apa saja sih kalau misalkan kita menderita kolesterol, makanan yang mesti kita konsumsi agar kolesterol kita nggak nambah-nambah atau setidaknya malah bisa menurunkan kolesterol kita. Seperti itu Mas Ali. Ya, memang kolesterol tinggi ini di dalam tubuh ini terutama faktor yang paling bahaya kan ke jantung dan otak ya. Akan tetapi kita harus paham makanan-makanan yang baik untuk kita terkait mengontrol ataupun menurunkan kadar kolesterol dengan mengkonsumsi makanan-makanan baik. Nah, salah satunya adalah kacang-kacangan. Nah, kacang-kacangan ini cukup baik dikonsumsi untuk mengontrol terkait kolesterol tinggi. Terus kacang-kacangan ini juga membantu menurunkan kadar LDL ya. Betul, atau lemak jahat ya. Lemak jahat, betul. Terus yang kedua adalah sayuran hijau. Sayuran hijau seperti bayam, kangkung ini terbukti dapat membantu menurunkan kadar lemak jahat juga. Hal ini karena dari sayuran hijau ini antioksidannya cukup tinggi. Yang berikutnya adalah kalau buah ini pisang. Karena kandungan dari pisang sendiri, kandungan kimiawi dari pisang ini berguna untuk mengurangi kolesterol dari makanan-makanan yang dikonsumsi bebarengan. Oke, nah ini kalau kita ngomong masalah pisang ini Mas Ali ya, pisang yang baik kita konsumsi untuk penderita kolesterol itu memang ada rinciannya atau segala macam pisang boleh? Yang paling baik memang pisang raja, pisang Ambon ini baik, karena sudah dikenal bahwa pisang raja, pisang Ambon ini baik untuk kardiovaskuler atau untuk jantung seperti itu. Terus yang berikutnya adalah owat atau gandum ya. Gandum. Nah, gandum ini dapat menurunkan kolesterol jahat dalam darah. Selain itu, beta glukonnya dari owat ini mampu menyerap kolesterol dalam darah, kolesterol jahat dalam darah. Terus teh hijau. Nah, teh hijau ini juga bagus untuk dikonsumsi. Teh hijau ini biasanya lebih dikenal untuk diet, akan tetapi tidak sekedar itu, teh hijau ini juga mampu menurunkan kolesterol jahat. Terus ada lagi terkait susu kedelai. Susu kedelai juga bisa. Nah, makanan-makanan yang proses fermentasi ini juga bagus untuk penderita kolesterol tinggi. Nah, makanan-makanan fermentasi itu contohnya tape. Bisa juga kita biasa konsumsi tape. Terus bisa juga tempe. Tempe itu makanan yang fermentasi. Kalau minuman fermentasi yang tentu paling unggul adalah yang saya sampaikan, yang tentu kita bahas itu STG Probio. Oke, jadi memang ada beberapa makanan yang mesti kita hindari ya, mulai dari yang lemaknya tinggi tadi ya, mulai dari cumi-cumi, kepiting juga, kemudian ada telur puyuh ya. Boleh kita mengkonsumsi telur puyuh asalkan jangan berlebihan atau dengan takaran yang sewajarnya. Seperti itu, mungkin bisa 2 butir saja dalam 1 bulan, seperti itu Mas Ali ya. Iya, betul. Ini kalau untuk makanan yang memang mesti kita hindari. Sebenarnya itu makanan yang sangat enak sekali ya. Saya juga suka loh Mas Ali ya. Namun kita juga harus memikir bagaimana efeknya atau bagaimana nantinya pada tubuh kita ya. Dan terkait dari
makanan yang kita hindari, ini pun ternyata juga ada beberapa makanan yang sangat baik untuk kita konsumsi, mulai dari teh hijau yang ternyata tidak hanya dikonsumsi untuk orang-orang yang pengen diet. Jadi orang yang berkolesterol tinggi ini juga sangat bagus sekali mengkonsumsi teh hijau seperti itu Mas Ali ya. Nah, Iya. terkait makanan yang bagus untuk dikonsumsi bagi penderita kolesterol, mungkin ada lagi yang belum sempat kita sebutkan mungkin tadi Mas Ali? Iya betul. Jadi gini, selain kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik yang saya sampaikan tadi, masih ada buah-buahan yang jelas kita coba mencari buah yang ada kandungan lemak baiknya, seperti buah alpukat, buah apel. Ini iya. buah yang berlemak Ini ya. Alpukat netral ini banget ya kalau buah Iya. alpukat ini ya. Ya, ini sangat bagus karena alpukat ini mengandung lemak baik untuk membantu menurunkan lemak jahat atau LDL. Betul. Nah, tidak cukup itu. Nah, kita yang sudah mungkin usia-usia lebih dari 40, olahraga rutin yang saya sampaikan tadi juga cukup bagus karena olahraga secara rutin ini dapat membantu meningkatkan lemak baik ya, supaya kolesterol Anda tetap normal. Saya sarankan untuk lakukan tes kolesterol secara berkala. Juga terapkan pola hidup sehat. Maka slogannya gaya hidup sehat kita harus diperbaiki. Betul sekali. Jadi memang seperti yang kita sempat menginformasikan di awal, dan ini selalu kita tekankan bahwa kita memang harus membiasakan mengkonsumsi makanan sehat dan pola hidup sehat seperti itu ya. Jadi kalau tadi kita bahas seputar buah alpukat ya Mas Ali ya. Nah, buah alpukat sendiri ini hampir sama dengan yang namanya teh hijau. Jadi manfaatnya itu ada plus-plus. Nah, ini selain bisa digunakan untuk menurunkan kolesterol dalam tubuh kita, ternyata juga baik digunakan untuk orang yang pengen diet. Nah, kayak gitu, karena memang kandungan dari alpukat sendiri sangat bagus sekali untuk perkembangan kesehatan kita. Nah, baik. Dan pastinya untuk Anda semuanya sahabat Sehat Indonesia yang hingga saat ini juga masih setia di dialog Bincang Sehat kita bersama STG Probio. Perbincangan kita kali ini sangat seru sekali. Kenapa? Karena memang yang kita bahas hari ini khusus untuk Anda semuanya adalah seputar kolesterol yang memang ini sering sekali kita dapati di lingkungan kita. Terkadang di keluarga kita juga mengalami kolesterol tinggi seperti itu. Jadi memang ini pas banget untuk poin-poin yang kita informasikan hari ini ya. Dan luar biasa sekali karena memang hari ini kita sudah membahas beberapa poin penting, dan kalau tadi ada cirinya juga sampai pada detik ini kita masih membahas seputar makanan yang baik, makanan yang kurang baik untuk kesehatan kita, terutama untuk penderita kolesterol tinggi ya. Baik, untuk Anda semuanya sahabat Sehat Indonesia dimanapun Anda berada yang masih setia barengan sama Bincang Sehat, kita akan kembali lagi sesaat lagi. Pastinya Anda jangan beralih channel. Tetap bersama radio kesayangan Anda di Bincang Sehat bersama STG Probio.